I've been dreaming in it, a life worth living in it. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi nih bersama saya Joan Lakberlawal di podcast Diskominfo Menyapa. Topik kita kali ini kita akan membahas tentang kabar penerimaan CPNS atau P3K tahun 2024. Menarik bukan? Ya, berbicara tentang CPNS atau P3K adalah impian untuk menjadi bagian dari birokrasi negara dan berkontribusi pada pembangunan bangsa adalah hal yang sangat wajar. Bagi Anda yang mempunyai cita-cita mulia tersebut, jangan kemana-mana. Tetap stay di podcast Diskominfo Menyapa karena sudah hadir bersama saya di sini, Bapak Ibu dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Maluku Barat Daya. Sungguh luar biasa hadir di sini Bapak Kaban Pak Edward C.D. David STME yang sering disapa Pak Bodi. Apa kabar Pak? Baik, Ibu Yohan. Terima kasih untuk waktunya. Ya, dan juga ada bersama di sini Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN Ibu Linda Sarak. Halo Ibu. Halo. Dan Ibu Kabid Mutasi dan Promosi Yosefina Matni yang sering disapa Ibu Mei. Ya. Dan juga Pak James Sirilal SH. Halo Bapak, apa kabar ya? Terima kasih sudah meluangkan waktu di sini. Sesibuk-sibuknya Bapak Ibu sudah bisa hadir di podcast Diskominfo Menyapa ini. Ya, mungkin dengan kehadiran Bapak Ibu di sini dapat memberi titik terang atau memberikan jawaban buat saudara kita yang di luar sana yang sedang menanti kabar baik ini. Ya, langsung saja mungkin Bapak Ibu bisa menjawab, bisa memberikan tanya tentang CPNS ini atau penerimaan P3K ini, berapa jumlah atau kuota keseluruhan penerimaan CPNS atau P3K di Kabupaten Maluku Barat Daya di tahun 2024 ini. Ya mungkin dengan sekaligus rinciannya Pak, sesuai dengan jurusan atau bidangnya. Oke, silakan Pak, boleh. Iya, terima kasih Ibu Yohan. Memang beberapa hari terakhir, ya tepat dari minggu kemarin memang pemerintah daerah sudah rilis resmi Pemda soal formasi CPNS yang akan diterima oleh Kabupaten Maluku Barat Daya di tahun 2024. Jadi berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 293 tahun 2004, pada tanggal 1 Agustus kemarin, Pak Bupati Maluku Barat Daya telah menerima formasi CPNS berdasarkan SK Menpan tadi. Dengan jumlah keseluruhan formasi kurang lebih ada 1081 formasi. Itu jumlah formasi yang tersedia, sedangkan jumlah dengan perincian untuk formasi untuk CPNS di bidang kesehatan itu formasinya sebanyak 174 formasi. 174 untuk teman-teman kesehatan, mulai dari apoteker, kemudian bidan, dokter, dokter ahli, epidemiolog, fisioterapi, nutrition, sampai kepada perawat terampil, perawat medis, sampai kepada radiografer maupun tenaga promkes atau promosi kesehatan. Dan jumlah total untuk formasi CPNS kesehatan itu sebanyak 174 formasi. Selain formasi tenaga kesehatan, ada juga formasi CPNS untuk tenaga teknis. Ini yang akan mengabdi di organisasi perangkat daerah yang ada di kabupaten ini, baik di pusat kabupaten maupun di kecamatan. Dan jumlah formasi untuk tenaga teknis ini sangat besar, yaitu berjumlah kurang lebih 907 formasi. 907 formasi itu untuk ada 81 jabatan. Sedangkan untuk formasi tenaga guru, perlu kami jelaskan bahwa untuk penerimaan tahun ini, CPNS-nya itu hanya untuk
formasi kesehatan dan tenaga teknis. Sedangkan formasi guru akan dipenuhi dengan mekanisme lewat P3K atau pegawai pemerintah dengan perikatan kerja. Jadi saya perlu menegaskan bahwa jumlah formasi 1081 itu hanya formasi CPNS. Karena Pak Bupati di tanggal 1 kemarin hanya menerima formasi CPNS. Formasi P3K-nya itu akan menyusul. Mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan, dalam waktu dekat, formasi P3K itu juga bisa diberikan oleh pemerintah pusat, karena kewenangan pengangkatan itu kan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kita hanya mengusulkan, tetapi kemudian penetapannya menjadi kewenangan atau domain pemerintah pusat lewat Kementerian Pan-RB di Jakarta. Nah, itu yang bisa kami jelaskan soal jumlah formasi di masing-masing formasi, baik formasi kesehatan maupun formasi teknis. Untuk P3K nantinya tuh ada formasi P3K untuk guru, untuk kesehatan maupun juga untuk P3K untuk teknis. Iya Pak, kalau boleh tahu Pak, kapan dan di mana pendaftaran atau penerimaan akan dimulai atau dilakukan? Iya, jadi proses penerimaan pendaftaran ini kan semenjak beberapa tahun terakhir itu kan dilakukan by system melalui SISN, Sistem Informasi ASN, di mana pelamar nanti akan mendaftar membuka akun di situs itu untuk masing-masing orang, dan proses pendaftaran, unggahan dokumen, upload dokumen dan sebagainya dilakukan by system. Tapi secara teknis, juknis pelaksanaannya itu belum dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB di tanggal 29 Juli yang lalu, memang ada beberapa tahapan nanti yang harus dilakukan dalam proses ini, dimulai dengan pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasi, kemudian dilakukan proses seleksi atau SKD, dan pengumuman hasil SKD-nya. Baru kemudian dilakukan proses CAT maupun non-CAT yang direncanakan sebenarnya akan mulai dari bulan Agustus ini sampai mungkin per akhir tahun atau bahkan di awal tahun depan. Tetapi sekali lagi kami masih menunggu juknis yang akan dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan BKN sebagai instansi yang akan menyelenggarakannya, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera bisa didapatkan. Jadi pendaftarannya tetap by system lewat SISN. Nah, nanti di situ ketika proses seleksinya tuh sudah dibuka, masing-masing orang ketika melamar nanti akan bisa melihat 1081 itu terdiri dari formasi apa saja yang ada, dan mereka bisa melihat apa namanya persyaratan-persyaratan teknis yang dibutuhkan. Misalnya untuk formasi arsiparis, misalnya untuk tenaga teknis di OPD-nya dibutuhkan orang dengan background sarjana apa. Dan satu hal yang menggembirakan bahwa di formasi yang 1081 itu ternyata atas usaha kita bersama, teman-teman di para Bapak Ibu Kabit ini juga kami bekerja keras untuk ini. Dan dalam formasi 1081 khusus untuk tenaga teknis itu juga tersedia formasi untuk lulusan SLTP dan SLTA. Bahkan untuk diploma 3 juga tersedia. Sedangkan untuk yang kesehatan, karena itu backgroundnya teknis, jadi memang hanya yang yang memiliki background ilmu kesehatan yang bisa melamar. Tetapi untuk yang teknis, yang lain, tersedia formasi, bahkan jumlahnya ratusan formasi untuk lulusan-lulusan SMA, SMK sederajat yang bisa nanti mendaftarkan diri dalam proses seleksi. Menurut kami ini kabar baik, karena kan anggapan orang CPNS ini hanya untuk lulusan diploma maupun lulusan S1, D4 atau bahkan S2, tetapi puji Tuhan formasi yang kita dapat ini juga tersedia formasi untuk lulusan SLTA atau SMK sederajat. Oke Pak, faktor, kalau mau dilihat faktor apa saja yang mempengaruhi diadakannya
penerimaan CPNS? Yang pasti kan kebutuhan pengembangan pembangunan kan Ibu, memang yang menjadi faktor utama besarnya kuota yang kita lakukan, yang kita terima adalah bahwa memang pemerintah pusat, karena kan kewenangan pengangkatan itu wewenang pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyediakan kuota yang cukup besar, lalu kemudian instansi pemerintah, baik instansi pusat, instansi daerah, itu kemudian melakukan permintaan atau pengusulan formasi-formasi yang dibutuhkan. Nah, dari situ kemudian ditetapkan oleh Menteri Pan-RB sebagai regulator soal pengangkatan pegawai ini. Memang kendala utamanya kemarin kan kita pernah punya pengalaman saat penerimaan CPNS tahun 2020. Kita pernah sampai di daerah ini kan ada demo-demo, ketika saat itu kita yang seharusnya menerima kuota itu kan tidak mendapatkan. Dari situ kemudian atas arahan pimpinan daerah, kami diminta untuk bagaimana mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan, sehingga kita bisa menjemput kebutuhan formasi yang besar itu. Dan atas kerja keras semua, teman-teman di BKPSDM, para kabit dan staf-staf di sana, dan juga ada peran dari teman-teman di bagian organisasi, Setda MPD. Kami bersama-sama bagaimana memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan, sehingga jumlah formasi yang kita minta itu sangat besar memang, dan puji Tuhan bisa disetujui oleh pemerintah pusat. Begitu Ibu. Iya, iya Bapak. Nah ini nih, ingin tahu apa saja, ya mungkin di saat pengurusan-pengurusan seperti ini Pak, mungkin ya istilahnya lobby-menglobi, apa ada kendala di saat seperti itu, kalau ada apa? Soal lobby dan lobby menglobi kan itu istilah dalam terminologi yang sering orang gunakan sebenarnya. Tetapi dalam zaman transparansi seperti ini sebenarnya kesulitan sebenarnya kemarin itu kita mempersiapkan dokumen pendukung. Itu yang kami kerja keras untuk itu, karena semua usulan formasi itu harus dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Baik dari sisi anjab ABK-nya maupun jabatan itu harus dilengkapi dengan syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, itu yang memang kami kerja keras untuk itu. Jadi 1081 ini kami mengusulkan kurang lebih kemarin 1100 lebih. Jadi dari yang kami usulkan yang sudah disetujui itu hanya berkurang kurang lebih 30. Jadi dalam waktu yang singkat dengan deadline-deadline yang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu, teman-teman di BKPSDM maupun teman-teman di organisasi, bagian organisasi itu bekerja keras menyiapkan semua persyaratan teknis yang dibutuhkan. Itu kendala yang kami hadapi sebenarnya, tapi atas kerja keras bersama, kemudian juga arahan pimpinan daerah bahwa mau tidak mau, suka tidak suka harus ada kuota CPNS. Dan itu yang menjadi target kami untuk bekerja keras untuk mewujudkan mimpi anak-anak Maluku Barat Daya untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang awal tadi Ibu An sudah menyampaikan, itu mimpi banyak orang, dan tugas kita sebagai pemerintah daerah, kami di BKPSDM, bagaimana menyiapkan ruang untuk mimpi-mimpi anak Maluku Barat Daya itu bisa kita penuhi. Memang itu yang berat sih Ibu, kita dikejar deadline waktu itu kan, proses penginputan dalam sistem itu kan ada deadline waktunya. Kami harus bekerja keras dalam jangka waktu yang sangat singkat itu, semua persyaratan-persyaratan teknis itu harus dilengkapi. Tapi atas kerja keras bersama, itu bisa kita selesaikan dengan baik. Kendala paling utama kemarin itu misalnya begini. Pemerintah menyiapkan 1000, misalnya Ibu, 1000 formasi. Kita harus melakukan penginputan sampai jumlah segitu. Baru bisa kemudian dilanjutkan ke proses selanjutnya. Jadi kita kerja keras memang, misalnya saya ambil misal 1081 itu, harus menginput sebanyak itu. Kemarin kalau tidak salah itu 1100, berapa itu Ibu Linde? 1119 kalau tidak salah. 1919.
Jadi dalam waktu yang singkat itu kita mau menyiapkan semua hal. Misalnya jabatan A, hanjab ABK-nya bagaimana, kemudian persyaratan jabatannya apa, butuh sarjana apa saja. Kemudian rincian jabatannya itu juga. Jabatan ini melaksanakan tugas apa dan A, B, dan C, dan sebagainya. Dan itu yang memang harus dilengkapi dalam jangka waktu yang singkat itu. Nah, itu memang yang menjadi tantangan paling besar bagi teman-teman. Tapi ya, puji Tuhan anak-anak juga bekerja dengan tanpa pamrih untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang diberikan pemerintah daerah kepada kami di BKPSDM. Iya, dengan perjuangan yang luar biasa oleh Bapak Ibu, Kabit, dan semua, mungkin dengan begini harapan-harapan yang diberikan buat kita semua, terutama buat CPNS dan P3K ini. Mungkin Bapak Ibu Kabit, ada harapan buat kita semua? Bu Ya, Pipin? terima kasih Boan, ini Pak Kawan, terkait harapan-harapan kami ke depan, karena memang proses penginputan sampai proses penetapan formasi melalui proses yang begitu panjang, memang itu tugas dan fungsi kami di BKPSDM. Namun saja jika melihat story ke belakang terkait dengan penerimaan mulai dari P3K itu, karena memang kuotanya begitu besar, tapi presentasi untuk pelamar yang lulus itu biasanya tidak mencapai 50%. Sehingga kami sangat mengharapkan untuk calon pelamar nanti bisa bekerja keras, bersaing nanti untuk bagaimana berkompetisi sehat sehingga bisa mencapai kuota ini, paling tidak dia mencapai 80% lah. Sehingga jumlah yang memang ditargetkan itu dapat tercapai. Jangan sampai kuotanya begitu besar, tapi ternyata yang lulus hanya beberapa persen, tidak mencapai 50%. Sehingga itu mungkin bisa mengatasi dampak kesenjangan atau mengatasi pengangguran-pengangguran terbuka yang sementara. Ya. Mungkin itu gimana? Ya. Ibu Linda, ada harapan? Ya, harapan kami untuk teman-teman, adik-adik, anak-anak daerah Kabupaten Maluku Barat Daya harus tingkatkan kerja keras, belajar dengan giat. Ini informasi yang dibuka oleh pemerintah daerah maupun Kementerian PAN dan RB BKN sangat besar. Jadi harapan kami adik-adik, anak-anak daerah khususnya anak-anak Maluku Barat Daya tingkatkan kompetensi, belajar dengan dia supaya bisa pada waktunya bisa berhasil dalam mengikuti tes CPNS, karena peluang kita sangat besar dan sudah terbuka akses, bukan hanya anak-anak daerah saja yang ikut dalam kompetisi ini, tetapi sudah terbuka di dunia luar. Dari Jawa misalnya bisa tes ke MBD, dari bahkan kabupaten kota yang lain juga bisa tes di MBD. Untuk itu mari anak-anak daerah, anak-anak negeri Maluku Barat Daya, mari kita sama-sama tingkatkan kompetensi, kita belajar, kita berdoa biar pada waktunya bisa berhasil dan bisa membangun Maluku Barat Daya tercinta ini. Terima kasih. Mungkin dari Pak Jem? Oke. Ya. Mungkin dari kita terakhir, Ibu. Siap, Bapak. Soal harapan nih sebenarnya harapan bersama. Nah, kemarin setelah pengumuman itu kan Pak pimpinan daerah juga sudah mengeluarkan himbauan yang intinya sama yang tadi disampaikan Ibu Linda dan Ibu Kabit, bahwa harus siap untuk menjemput peluang yang sangat besar itu. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk anak-anak Maluku Barat Daya. Apakah bisa nanti menjawab tantangan ini ataukah tidak? Persaingan sudah pasti ketat, dan dengan jumlah kuota sebanyak ini kami yakin bahwa akan ada banyak orang yang datang untuk bersaing di sini. Nah, tinggal bagaimana kita siap ataukah tidak. Pengalaman membuktikan beberapa kali formasi P3K dengan jumlah ratusan, kelulusannya itu tidak sampai 50%. Dan kami berharap dengan membuka peluang yang cukup besar ini, latar belakang ilmu yang selama ini menjadi background pendidikan anak-anak MBD itu, kami sudah berupaya mengakomodir semua dalam formasi ini. Jadi sarjana-sarjana teknis seperti perikanan,
pertanian, peternakan, sarjana hukum, sarjana sosial, itu nanti bisa dilihat formasinya nanti. Kami sudah berupaya untuk membuka kesempatan ini seluas-luasnya. Nah, tinggal tergantung bagaimana anak-anak kita menjawab tantangan ini. Jadi harapan kami mereka berupaya lebih keras, belajar dari keras, bila perlu mulai dari sekarang. Dunia digitalisasi kan sudah membuat kita mudah untuk mengakses informasi. Latihan-latihan soal CAT dan sebagainya itu kan tersedia luas dalam banyak platform digital. Ada di YouTube, ada di website-website yang biasanya orang berbagi di situ, sehingga harus betul-betul diakses. Persiapannya harus betul-betul ekstra, lebih ekstra dari yang lain, sehingga mereka bisa menjawab ini apa yang menjadi harapan pimpinan daerah yang selama ini menjadi keluhan banyak orang. Kita memiliki keterbatasan, pengangguran terbuka kita cukup besar, tidak ada investasi juga belum begitu banyak masuk, dan CPNS menjadi harapan banyak orang. Harapan ini sudah kita buka, tinggal bagaimana harapan itu diwujudkan oleh anak-anak kita di Maluku Barat Daya. Tadi saya sudah lupa menyampaikan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini kami di BKPSDM sebagai instansi teknis, akan berupaya secara maksimal agar proses seleksinya nanti, tesnya nanti dilakukan di Tiakur Maluku Barat Daya. Di tahun-tahun kemarin ada proses seleksinya dilakukan di Ambon, tapi kami akan berupaya keras untuk proses seleksinya dilakukan di Maluku Barat Daya. Sehingga dengan seleksi di sini, tinggal di rumah mereka sendiri, harapannya secara psikologis mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan hasil yang terbaik. Karena terkadang memang ketika harus tes di Ambon misalnya ada faktor-faktor eksternal yang juga mempengaruhi, sehingga bisa saja anak-anak tidak maksimal dalam proses seleksi. Tapi ketika kami berupaya menghadirkan proses seleksi CAT-nya nanti di Maluku Barat Daya, di mana Pemda sudah menganggarkan pembangunan gedung CAT, sementara kami kebut, tetapi kalaupun tidak pun kami sudah berkomitmen, teman-teman di BKPSDM, saya dan para kabit juga berkomitmen bahwa proses seleksi akan tetap dilakukan di Maluku Barat Daya, sehingga akan menjadi kabar yang baik buat anak-anak kita untuk berjuang keras, bekerja keras, bila perlu bekerja lebih keras, bahkan ekstra keras, agar formasi ini bisa terpenuhi. Dan harapan kami juga mengharapkan formasi ini diisi oleh anak-anak Maluku Barat Daya. Harapan kami seperti itu, walaupun ya zaman sudah terbuka, tidak ada diskriminasi dalam penerimaan pegawai, semua orang boleh melamar, tetapi sebagai anak Maluku Barat Daya kami boleh berharap, kami juga berharap anak-anak Maluku Barat Daya yang akan mengisi formasi 1081 ini dengan komposisi anak MBD yang lebih besar. Ya, mungkin itu Ibu Wan. Iya, oke. Itulah harapan-harapan yang luar biasa dari Bapak Ibu kita. Begitu besar harapannya buat kita semua, khususnya buat saudara semua yang sedang menanti penerimaan CPNS dan P3K ini. Jangan pernah menyerah, teruslah berusaha. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak, sesibuk apapun sudah meluangkan waktu, dan buat kita semua yang di luar sana, terima kasih karena sudah tetap stay di podcast Diskominfo Menyapa. Akhir kata saya Joanna Purnawan, Kalwedo. Kalwedo. I've been dreaming in it, a life worth living in it.